tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra, CKP Angkatan 9 dari SD Negeri Medini 2, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Suprapto, SPD, SD, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Medini 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Bapak, saya mengganggu waktu Bapak. Saya di sini ingin melakukan wawancara dengan Bapak untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ya, baik Bu, nanti saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ini ajukan. Semoga saya dapat menjawab dengan baik. Monggo bisa dimulai. Terima kasih Pak. Maaf Pak Prapto, Bapak sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Medini 2 ini, selain itu kan Bapak juga memiliki tugas-tugas yang lain di luar sebagai Kepala Sekolah ya Pak ya. Dari kesibukan-kesibukan tersebut, pastinya Bapak kan sering menemui masalah-masalah atau kasus-kasus yang Bapak temui selama ini. Nah, kemudian selama ini, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu Pak? Bagaimana Bapak mengerti? Ya Ibu, terima kasih. Bahwa memang di setiap instansi seperti di sekolah SD Negeri Medini 2 ini memang banyak sekali ya masalah atau kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun kasus moral, dan kita harus bisa mengidentifikasi dan memecahkan bagaimana apakah itu benar-benar terjadi atau mungkin anggapan sebelum terjadi. Nah, dari yang perlu kita identifikasi, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah menemukan data atau yang relevan dengan situasi, dengan lingkungan yang ada. Kemudian kita memastikan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, dan ketika mereka terlibat sebuah permasalahan, kemudian intinya kita harus mengenali adanya nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Sementara itu, Bu. Iya Pak, kan banyak sekali permasalahan ya Pak ya. Itu kan dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Karena Bapak kan sebagai kepala sekolah dan saya rasa sudah berpengalaman dalam menangani permasalahan ataupun kasus-kasus tersebut ya Pak ya. Nah sekarang gini Pak, kira-kira jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Bagaimana Pak? Untuk pengambilan keputusan yang semacam itu berarti karena kan masalah itu kadang-kadang kita melihatnya ada unsur kebenaran, ada yang dua-duanya benar, mungkin ada yang salah satu benar, atau mungkin ya hal-hal tertentu yang kita utamakan adalah mengadakan komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi untuk dapat memecahkan masalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang bisa kemudian menunjukkan rasa peduli kepada orang lain atau kepada sesama, atau istilahnya adalah service thinking seperti itu. Ya Pak. Oke Bapak, jadi intinya kita itu perlu adanya komunikasi yang baik, kemudian melakukan mediator juga ya Pak ya. Kita juga harus berpegang
juga pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, gitu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini Pak? Ya, untuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu tentu saja kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian mengumpulkan data secara personal dan memecahkan kasus secara environment. Misalnya kita bisa untuk rapat bersama dengan dewan guru di sekolah untuk pengambilan keputusan sehingga kita dapat menemukan solusi yang baik. Baik Pak, jadi langkah-langkah yang tadi Bapak usahakan tadi itu yaitu yang melalui mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kemudian personal juga diidentifikasi, kemudian merencanakan bagaimana cara menyelesaikan dan mengelola atau membicarakan dalam suatu rapat, kemudian diambil keputusan yang terbaik. Benar begitu ya Pak ya? Berarti kalau seperti itu Bapak, kira-kira hal-hal yang selama ini yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus-kasus dilema etika itu apa apa yang menurut Bapak itu paling efektif Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan ini ada hal pokok yang penting yang kita harus memiliki integritas dan loyalitas terhadap sekolah kita dan perbedaan pandangan atau pendapat terhadap sesuatu yang diyakini akan bermuara pada kebaikan di sekolah tersebut. Dan hal tersebut tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas serta sekolah juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Artinya mereka punya keinginan untuk meningkatkan kemajuan yang ada di sekolah ini. Gitu ya Pak ya. Jadi intinya yang paling efektif itu sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal begitu Pak ya. Kemudian juga memiliki integritas terhadap pimpinan yang baik. Itu juga merupakan modal untuk mencapai tujuan bersama ya Pak. Ketika kita menghadapi suatu kasus-kasus begitu ya Pak ya. Terus begini Pak, tentu saja dalam penyelesaian masalah nih Pak ya, selama ini kan memiliki tantangan nih Pak. Kira-kira hal-hal yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu, tantangan apa saja Pak? Ya tentu saja ini dalam pemecahan masalah akan muncul berbagai tantangan. Ya. Saya sebagai kepala sekolah ketika pengambilan keputusan ini juga akan merasa sulit menentukan hal. Masalahnya kita harus tahu atau mencari penyebabnya, kemudian ketidaksamaan pandangan itu harus kita sikapi agar kedua belah pihak bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan mungkin pengambilan keputusan ini ya dapat bermanfaat atau berpengaruh untuk kedua belah pihak sehingga kita dapat mempertahankan pendapatan masing-masing yang dianggap benar, tapi itu bukan merupakan kendala ya, nanti bisa kita pecahkan bersama. Jadi tadi tantangannya itu berbeda pandangan begitu ya Pak. Berbeda prinsip, tapi kadang peraturan yang berlaku juga seringkali juga menghambat dalam pengambilan keputusan, gitu Pak ya. Jadi itu yang menjadi kendala Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika selama ini. Kemudian begini Pak, kira-kira Bapak itu dalam menyelesaikan masalah itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ketika ada permasalahan berlangsung itu diselesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu Pak? Ya yang namanya jadwal itu mungkin tidak selalu kita jadwalkan, tapi kalau bisa kita atasi dengan menyelesaikan suatu masalah seketika itu ketika ada terjadi masalah dan nanti tidak muncul dalam waktu kurun tertentu karena tidak sering terjadi. Jadi menyelesaikan masalahnya seperti itu. Ya berarti intinya itu tergantung pada kasus yang kita alami gitu ya Pak. Kalau memang kasus itu harus cepat diselesaikan ya diselesaikan seketika.
Tetapi kalau kasus itu mungkin nanti berhubungan dengan pihak lain yang mungkin perlu dikoordinasikan, itu mungkin bisa ditunda di lain waktu seperti itu ya Pak ya. Ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak temui selama ini? Mungkin ada yang membantu atau bagaimana Pak? Ya, faktor yang untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini di sekolah biasanya ada faktor yaitu terutama kedekatan kita dengan para guru atau karyawan yang bekerja di sekolah kita agar dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian hubungan yang akrab serta dekat dengan pegawai, ya, ini juga akan dapat memecahkan masalah lebih cepat sehingga kita dapat bekerja satu sama lain. Mungkin kalau ada pertimbangan dengan pihak lain seperti komite sekolah. Jadi begini ya Pak, selama ini itu Bapak ada yang membantu tentunya ya Pak, bisa itu dari pihak sekolah ataupun komite sekolah seperti itu, yang bisa membantu atau menjembatani antara pihak sekolah dengan wali murid atau dengan masyarakat begitu Pak ya. Kemudian juga ada kedekatan antara kepala sekolah dengan guru-guru maupun guru-guru dengan sesama warga sekolah yang lain. Jadi sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini Bapak alami, begitu ya Pak. Iya. Nah kemudian Pak yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran yang dapat diambil mengenai penyelesaian pengambilan keputusan ini, kira-kira apa Pak ya yang bisa kita petik pelajaran pada hari ini pada pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Ya, untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, untuk pelajaran yang dapat kita petik hari ini adalah bahwa memang komunikasi adalah menjadi kata kunci. Jadi kita harus memang berkomunikasi dengan baik satu sama lain, mungkin dengan warga sekolah yang bisa berbenturan dengan peraturan sehingga nanti juga akan diambil keputusan yang baik. Baik Pak, jadi sekali lagi pelajaran yang bisa kita petik itu tadi kunci utamanya adalah komunikasi, begitu Pak ya. Komunikasi itu hampir dari semua kasus-kasus itu merupakan hal yang sangat baik yang dirasa bisa menemukan solusi dari kasus-kasus itu, entah itu dilema etika maupun kasus yang lain, begitu Pak ya. Juga ada semacam kepedulian, rasa peduli kita kepada semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah dengan guru maupun guru dengan warga sekolah yang lain, maupun tadi dengan pihak-pihak yang lain, begitu ya Pak ya. Tadi seperti komite atau masyarakat seperti itu Pak. Ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya Pak, terutama bagi saya. Terima kasih Pak. Bapak telah memberikan banyak sekali penjelasan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Semoga sebagai guru, karena guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat menerapkannya entah itu terhadap murid maupun terhadap teman sesama guru saya nanti, gitu ya Pak ya. Saya rasa cukup Pak. Sesi wawancara saya dengan Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya minta maaf kalau sudah mengganggu aktivitas Bapak, dan semoga hubungan saya dengan Bapak sebagai kepala sekolah dan guru dapat memberikan manfaat kepada kita ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu, semoga ini juga bermanfaat bagi sekolah kita di Indonesia ini untuk kemajuan pendidikan yang ada di SD Negeri Indonesia ini dan umumnya untuk sekolah-sekolah yang lain juga. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak ya, sekali lagi terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Suprapto SPD SD MPD
tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kristiana Sari, SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Gedang Alas 3, Kecamatan Dejah, Kabupaten Demak. Kali ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa baik, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Masih diberikan kesehatan. Begini, Bu Kris, sebelumnya saya minta maaf. Saya mengganggu waktunya Bu Kris dengan kesibukan Bu Kris ya. Mohon waktunya. Ini nanti saya akan melakukan wawancara bersama Bu Kris dari guru penggerak saya. Ini ada tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Silakan gitu ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan tentang pengambilan keputusan berdasarkan itu ya, begini Bu Kris, Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Gedang Alas 3 ini, selain itu kan Ibu juga mempunyai banyak kegiatan yang lain ya Bu ya, selain menjadi kepala sekolah. Nah, seperti ini Bu Kris, kira-kira Bu Kris, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, itu bagaimana Bu Kris? Bu Fatin, dalam menjabat sebagai seorang kepala sekolah ya Bu, atau di sini saya itu sebagai manajernya ya, tentunya dalam sebuah lembaga ya, dalam sebuah lembaga itu pasti ada yang namanya masalah ya, karena di dalam lembaga itu terdiri dari beberapa orang, jadi pastinya ada masalah serta banyak stakeholder yang terlibat seperti itu. Ketika ada masalah muncul ya Bu Fatin, bagaimana saya harus mengidentifikasinya? Yaitu yang pertama, saya harus bisa memilih dan memilah apa itu masalahnya terlebih dahulu, sehingga nanti dapat mengakibatkan atau berimbas ke bagaimana saya harus mengambil sebuah keputusan itu, keputusan yang benar-benar sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ada, sehingga saya tepat dalam menentukan sebuah kebijakan tersebut. Iya Bu, jadi nanti jadi ininya tadi sebagai kepala sekolah harus bisa memilih ya Bu ya, mana keputusan yang harus kita lakukan agar keputusan itu tepat untuk yang kita ambil itu tepat gitu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Kemudian Bu, selanjutnya begini Bu Kris, selama ini bagaimana Ibu menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama pada kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Itu suatu permasalahan ya Bu ya, kita sebagai kepala sekolah itu harus bijak dalam menentukan permasalahan-permasalahan apa. Nah, ketika muncul Bu Fatin sebuah permasalahan yang sama-sama baik ya, sama-sama baik, dan permasalahannya itu mengandung nilai kebijakan tadi ya, tentunya seperti yang saya kemukakan tadi Bu Fatin, saya itu harus
pintar dalam memilih dan memilah masalah mana yang penting dan mana yang harus saya dahulukan. Nah, gitu. Eh, Permasalahan mana dari kedua itu yang perlu saya utamakan. Nah, atau biasanya perlu saya prioritaskan, sehingga ketika prioritas itu dapat kami lakukan, nah, dengan betul-betul sesuai dengan kebijakan, maka nantinya gini Bu Fatin, tidak ada unsur yang senang dan unsur tidak senang di antara permasalahan yang ada yang dialami oleh rekan-rekan semua. Jadi kita harus dua masalah itu kita cermati benar-benar, kita prioritaskan mana yang terlebih dahulu harus kita dahulukan, sehingga di belakangnya nanti tidak timbul masalah-masalahnya, tidak merugikan orang lain. Oke Bu Kris, intinya tadi kita dalam mengambil keputusan harus memprioritaskan yang mana yang betul-betul yang diutamakan gitu ya Bu ya, yang diprioritaskan terlebih dahulu yang mana, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Kris, kemudian kira-kira Bu Kris langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini ketika muncul suatu permasalahan di sakit? Langkah yang pertama itu pertama kali yang saya lakukan itu adalah mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian setelah teridentifikasi masalahnya, kemudian saya harus mencari solusi alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara melaksanakan solusi-solusi tersebut untuk memecahkan suatu permasalahannya. Kemudian Bu Fatin setelah melakukan tahapan 3 itu, di akhirnya saya melakukan evaluasi kemudian tindak lanjut. Jadi masalah itu setelah diidentifikasi, setelah mencari solusinya, kita setelah melaksanakannya juga baru kita nanti setelah itu kita baru mengevaluasi, kemudian melakukan tindak lanjut, apakah solusi dari permasalahan utama ke solusi itu sudah tepat atau belum. Apabila belum tepat, maka kita melaksanakan alternatif lain untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi begini Bu ya, tadi ketika menangani sebuah kasus itu Ibu tadi yang pertama dilakukan itu mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu ya Bu. Tadi terus yang kedua itu setelah diidentifikasi terus mencari solusi alternatif, dan yang ketiga tadi Ibu melaksanakan solusi tersebut ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Terus selanjutnya tadi Ibu juga akan melakukan evaluasi seperti itu ya Bu ya. Melakukan evaluasi dan tidak lanjut seperti itu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Kris, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu pernah lakukan? Agar penyelesaian masalah itu efektif Bu Fatin, seperti yang saya kemukakan tadi, yang pertama itu adalah saya harus bisa memilih dan memilah permasalahan itu Bu Fatin, mana yang perlu diprioritaskan, mana yang tidak. Yang kedua, saya harus bisa menentukan skala prioritasnya itu. Nah, begitu skala prioritas itu dapat saya tentukan, maka langkah berikutnya yang tidak boleh saya itu tidak boleh memihak dan pilih kasih, tidak boleh memihak dan pilih kasih mana yang saya sukai dan mana yang tidak saya sukai. Nah, di situ saya menjadi seorang pemimpin itu harus profesional.
kami harus kita itu jadi pemimpin itu harus menjadi manajer yang profesional sehingga tidak membeda-bedakan. Kita tidak harus condong kepada orang yang kita sukai terus kita pilih, terus yang tidak suka kita tidak pilih, tidak seperti itu. Kita harus profesional dalam menjalankan keluarga. Oke Bu, tadi hal-hal yang efektif itu tadi yang pertama itu tadi Bu memilah dan memilih permasalahan tersebut, kemudian menentukan skala prioritasnya seperti itu ya Bu ya. Nah, oke selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Ini Bu, dalam tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan ini, begini, kita kan bekerja menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dan kita memiliki bawahan. Tentunya bawahan kita itu memiliki watak kepribadian yang berbeda. Nah, dari ketika kita mendapat suatu permasalahan, kita tetap melakukan koordinasi kepada teman-teman kita, stakeholder yang ada di sekolahan kita, supaya apa yang kita putuskan nanti tidak merugikan pihak manapun dan tidak memihak kepada pihak manapun seperti itu. Karena kita kan kerjanya teamwork, kita tim. Jadi kita tidak boleh egois. Seorang pemimpin harus mengambil keputusan sendiri tidak, tapi kita harus melibatkan orang lain. Nah, terus di situ karena saya sebagai seorang pemimpin harus bisa mengkondisikan, maka di situ saya harus melihat teman-teman rekan-rekan sejawat saya itu, teman-teman itu harus sama, tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Tapi ya di lain pihak pasti mereka banyak yang namanya tidak sepakat seperti itu Bu. Tidak ada setuju, yang A mengusulkan ini, yang B tidak setuju, itu pasti mungkin terjadi. Nah itu tantangan yang ada di sekolahan kami, pasti itu karena banyaknya tim, banyaknya stakeholder yang terlibat, pasti banyak sekali perbedaan pendapat di antara kami, dan itu mungkin sedikit butuh perjuangan ya, istilahnya butuh ekstra untuk menyatukan suatu pilihan. Ya Bu ya, itu ya Bu ya. Intinya tadi kita tantangan yang selama ini Ibu rasakan mungkin ya dalam pengambilan keputusan itu mungkin adanya banyak pendapat, seperti perbedaan pendapat seperti itu ya Bu ya. Terus Ibu mencari jalan yang terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak seperti itu ya Bu ya. Intinya harus dapat ngomong dan ngomong ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Seperti itu. Untuk sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya Bu, kalau saya rasa gini, tidak ada jadwal. Ketika ada masalah langsung kita selesaikan, tidak harus menunggu, karena masalah itu perlu segera diselesaikan. Kalau kita harus jadwal kita hari Senin baru menyelesaikan, nanti sudah ambiar masalahnya sudah kemana-mana. Maka dimana masalah tersebut urgent ya Bu, kita harus harus diselesaikan seketika itu, ya harus diselesaikan, tidak perlu menunggu waktu seperti itu. Kalau saya seperti itu, tidak harus
besok-besok atau kapan tidak. Pokoknya ada masalah selama bisa diselesaikan kita selesaikan. Tapi kalau kita masalah itu dalam menyelesaikan itu harus melibatkan pihak luar, nah itu baru saya mengkoordinasikan dengan pihak luar bagaimana caranya, bagaimana solusinya begitu. Saya menghubungi dulu, menyesuaikan jadwal beliau. Seandainya ya masalah di SD saya membutuhkan campur tangan dari Bapak Kepala Desa, otomatis saya harus mencari jadwal untuk berdiskusi dengan pihak Kepala Desa, beliau bisanya kapan. Tapi ketika masalah tersebut saya bisa menyelesaikan, maka ketika itu saya menyelesaikannya, tidak menunda yang lain. Ya Bu, pada intinya kalau ada permasalahan itu kondisional seperti itu ya Bu ya. Ketika masalah itu emang harus langsung diselesaikan ya diselesaikan segera. Ketika masalah itu harus melibatkan pihak lain di sekolah ini ya kita koordinasikan terlebih dahulu. Intinya kita kondisional seperti itu Bu ya. Iya. Ya selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sehingga dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah ini tentu rekan kerja saya, bukan. Saya tidak yang namanya kerja sendiri. Saya harus tetap pokoknya tidak melibatkan teman-teman dalam organisasi ini. Jadi ketika ada permasalahan apapun, saya tetap koordinasi pertama juga harus dengan rekan-rekan supaya kita sebagai pemimpin itu dengan rekan-rekan itu tidak ada yang namanya atasan bawahan. Kalau kita ya harus sama-sama, cuma kita sebagai pemimpin harus orang yang memutuskan jalan mana yang terbaik. Jadi semua masalah juga kita selesaikan bersama, aslinya seperti itu. Cuman kita yang dituju sebagai kepala sekolah harus menjadi orang yang menentukan. Ya. Baik Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, nilai atau pelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema atau dilema etika adalah rasa kemanusiaan di atas segala-galanya, seperti itu ya Bu ya. Jadi kita dalam penerapan kadang kita bersinggungan dengan orang lain dan rasa kemanusiaan bisa kita utamakan paling tidak seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang disampaikan oleh Ibu tadi, kira-kira pembelajaran yang dapat diambil mengenai penyelesaian pengambilan keputusan ini, kira-kira apa Ibu yang bisa petik pelajaran pada pertemuan kita ini, dalam wawancara kita ini, pada pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Berarti dalam pengalaman atau pengambilan keputusan yang bisa saya ambil di sini adalah kita sebagai seorang pemimpin itu, terutama di sini sebagai kepala sekolah ya, harus bisa menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi mitra kerja yang baik. Kemudian itu kita juga bisa menjadi sebuah lautan. Kenapa kok lautan? Nah di situ lautan itu semua sampah ya, semua tuh masuk ke lautan. Di situ kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Aspirasi dari guru semua kita tampung. Nanti kita bisa mengambil keputusan kira-kira dari guru ini seperti ini, dari guru ini seperti ini. Kita ambil yang baik. Nah, kita kan kerja di sini membentuk sebuah teamwork ya Bu. Jadi
kita itu harus solid. Tidak kita sebagai seorang kepala sekolah itu tidak harus mementingkan kepentingan guru A ataupun kepentingan guru B. Kita sebagai kepala sekolah harus bisa menampung semua aspirasi mereka dan nanti akhirnya kita bisa memberikan sebuah keputusan yang terbaik untuk mereka. Baik Ibu, jadi sekali lagi pelajaran yang bisa kita petik itu di sini tadi intinya kita sebagai kepala sekolah itu harus bisa memposisikan diri sebagai orang tua, sahabat, kemudian mitra kerja yang baik ya seperti itu Bu, serta harus bisa ngomong dan mau juga. Saya rasa cukup ya Bu Kris, sesi wawancara kita tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya minta maaf kalau sudah mengganggu aktivitas Ibu dan semoga nanti pertemuan kita ini bisa bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Nah, terutama bermanfaat bagi sekolah yang sekarang Ibu pimpin seperti itu ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Oh iya, terima kasih Bu Fatun. Saya doakan tugasnya lancar. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kristiana Sari, Kepala Sekolah SD Negeri Udanalas 3, tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada